Iya, nggak jauh banget loh dia. Iya, jadi bahaya juga. Makanya dia di Oh, Eve. Lapu-lapu. Benar. Iya. Kok tiba-tiba kepikirannya kayak apakah ini lapu-lapunya bakal dimainkan sama Drian. Iya, baru pengen ngomong. Iya. Drian. Lapu-lapu Drian kayak kemarin. Cloud-nya di Suns. Cloud-nya di Suns, Bus tetap pakai Uranus, cewek bakal pakai Eevee. Last pick dari EVOS Legends kali ini harusnya ke arah ini Yuzong banget sih gue. Ini experience ya. Gue Yuzong banget. Yuzong sih. Entah iya. kenapa dengan single target pick off dari EVOS Legends yang terlalu banyak kayak gini, mereka butuh satu sisi power yang bisa mengendalikan semua team fight, apalagi di area turtle Yuzong sama banget sih gua. either Yuzong atau Khalid. kalau enggak. Itu lebih ke damage kalau kali itu. Lebih ke bukan damage. ke CC, bukan ke CC. Yuzong. Enggak, Yuzong. Masa Terisla sih? Enggak, Terisla bukan priority soalnya. Iya, udah nggak mungkin. Kayak di bukan nggak Snow mungkin. Queen masih ada Queen. Harit. Mereka benar-benar main damage. Bentar. No. Bentar. Nah, ini. Clover. Ini. Luminar dipakai dengan Eudora. Luminar pakai Eudora. Harit ya pakai Clover. Tapi gue jujur ini agak berat mungkin untuk EVOS Legends karena mereka kurang area of effect yes, atau mereka kurang area of effect. Tadi gini, case-nya ada dua. Kalau misalkan untuk situational pick atau ya ini mah gambaran kita lah Ji ya, Iya, karena biasa. kita selalu memainkan semua hero yang ada. Yang pertama adalah tadi Yuzong yang dibilang sama Ranger Mas. Kenapa? Karena di team fight mereka udah punya damage semua nih. Tinggal di porak-porandakan dingdang sama si Yuzong. Iya. Tapi kalau misalkan Terisla bisa nahan badan di depan. Setidaknya damage yang dihasilkan dari orang e-sports ini ada yang nahan aja, minimal aja udah. Karena juga Terisla juga tanky banget kan. Benar, tapi ya balik lagi Terisla kan nggak pakai untuk Ini sekarang. benar banget, tapi ini bakal berat banget untuk EVOS Legends dari draft pick yang kita analisa. Tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misal game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bener kata profesor dan saya, lapu-lapu akan dipakai oleh seorang Drian dan bahkan cewek akan menggunakan Eevee di arah top lane. Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS Ultimates dan juga Onyx cewek di sana. Turut berhadapan dengan seorang Uranus. Benar banget. Tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Ultimate bakal mengganggu bersama dengan RKT. Persik ngamanin satu buah jungle-nya. Dan bahkan Persik kali ini di cover oleh seorang Luminite. Retribution bakal coba diamanin. Dan lihat satu kali panas parahnya berplat. Bahkan diamani oleh seorang Persik. Panas parahnya menancap ke jantung seorang Kiboy. Kiboy pun tertunduk lemas. Tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sang bayi landa kali ini tahu mereka harus bertukar satu untuk satu. Dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong buff. Dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kali ini Suns harus pulang dulu sebelum ada Luminar dan Rek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal coba untuk dapetin seorang RKT dengan pengennya. Atau ada motor choker di sana. Luminar mencoba membantu tapi sedikit terlambat. Terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminar dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Versik ya. Di pukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebal, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sebarang benar. Dan Versik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim EVOS Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Turtle. Turtle berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi, Profesor. Iya, timing. Yang selalu aku bilang versi ini bener-bener sangat on time banget kayaknya dari dua game yang sudah kita jalani. Tapi ternyata di arah top lane sana, Clover dengan Synchro Vision sama Force-nya memilih mencoba mendapatkan satu. Lumi dengan flickernya, tapi berhasil mendapatkan satu poin tambah. Stiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Luminaire. Benar banget, Luminaire kali ini mendapatkan satu poin kill dan Ultimates harus mundur ke belakang setelah ada lapu-lapu dan juga Cloud milik Suns yang mencoba menghadang seorang Benedetta Ultimates. Sementara itu dari VRC mengamankan sebuah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nissan hati-hati bakal coba dimakan Kiboy dengan damage yang cukup besar. Drian, Brave Fighter karena Luminaire bagus banget dari seorang Drian, tapi ternyata di sana damage dari seorang Luminaire terlalu besar. Drian udah gak punya Brave Fighter, harus menggunakan Splinter
di arah mid lane. Oh my god, hampir saja bisa mengetok kepala seorang Lumineer, tapi Drian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Sans ini bagus banget, dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu gue nggak kuat untuk team fight, gue nggak punya apa-apa di early game, tapi gue cuma punya pattern farming yang lebih cepat dibandingkan seorang Versik. Tapi Versik sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lo bilang ya Ji ya. Dia tahu kapan harus membuat turtle, kapan tahu harus farming, dan sementara itu udah ada ejector ke arah Rek kali ini. Blazing dua dari seorang Sans dikombo dengan seorang cewek, tapi Lumineer terlalu sakit damage-nya. Anti-match di belakang sana menuju ke seorang Keyboy, bahkan Lumineer terketok begitu saja. Versik one by one situation dengan seorang Drian. Anti-match juga bisa pulang, mau nyari goyang, tapi bisa dihindari, ternyata nggak berhasil, diketok oleh seorang Lapu Lupa. Tadi satu momen yang aku tangkap adalah anti-match melakukan execute ke arah Sans. Namun sayangnya masih ada satu lagi ber-HP yang diamankan oleh Sans. Dan anyway, game pause untuk kali ini di menit yang keempat lewat 4.34 untuk skor sementara. Iya. Terlalu terburu-buru nggak sih eksekusi ini? Iya, miscalculation. Dan kali ini kayaknya technical pause-nya dari tim EVOS Legends deh. Ya mungkin karena ada kendala sedikit, tapi nggak masalah karena pertandingan kau seru banget. Tadi udah terjadi gencatan-gencatan antara kedua tim yang tentunya agak unpredictable banget ya. Tiba-tiba udah bisa saling menyolong-nyolong buff. Kayak gini. Kayak Onyx Esports itu bisa nyolek EVOS Legends. EVOS Legends juga bisa nyolek. Iya. Tapi nyoleknya kalau bisa pakai sikut gitu loh. Karena dia bawa Eudora. Jadi bisa langsung nge-pick off sendiri. Kayak gitu. Iya. Itu bedanya. Bener-bener dari tadi. Ini Glover ya sebagai gold laner-nya ya. Dan gua lihat Rek ini adalah orang yang cukup dewasa, melepas title god laner-nya Rexy Petani Dan tidak dibutuhkan. dia bergeser ke arah tank. Itu kayak satu hal yang menurut gua cukup apa ya, Memang beda ya pemain jenius tuh ya. berat maksud gua. Berat. Ngerti gak sih lo kayak Iya. misalnya kayak gini lah, Cornet jago banget di arah mid lane jungle. Terus tiba-tiba ada orang jago atau siapa gitu. Gua. Ya, Gio, misalkan Gio, Gua. contohnya. Contoh. Esmeralda lu aja masih banyak lagu-lagu. Jungler katanya. Silvana tumbang 9. Katanya jungler. Coba contohnya Ranger Mas misalkan. Junglernya. Ya udah. Atau lagi nih misalnya gue side laner nih. Iya. Udah pakai cloud buset jago Terus misalnya. diganti Gio. Misalnya gitu. Ah. Kalau misalnya orang yang nggak dewasa atau gimana, enggak gue masih pengen tetap di samping. Padahal gue udah nggak capable, gue udah nggak bisa di samping gitu loh. Tapi karena menurut gue dia cukup dewasa kayak, ya gue tahu gue itu mungkin memang nggak cocok untuk di samping, gue udah nggak mampu, jadi gue serahkan ke Gio. Jadi kayak menurunkan apa namanya? Menurun ego. Menurunkan ego. Itu yang mahal banget loh. Dan ini juga mungkin terjadi di posisi dari tim Onyx Esports. Ya. Rasi adalah kita tahu tanker yang bisa dibilang di setupnya MPL luar biasa. senior Senior banget. dibandingkan Keyboy. Bukan masalahnya Keyboy duluan atau Rasi duluan yang masuk ke Onyx, tapi di MPL Rasi jam terbangnya lebih tinggi Dan dibanding jangan Keyboy. lupa combo cewek rasi. Cewek Rasi ya kan. Nah. Tapi di sini dengan adanya komposisi tim, oke ternyata Keyboy lebih dibutuhkan di meta saat ini di Ya. season kali ini. Gua relakan. Nah menurut gue itu Sama kayak cewek dulu kan dia juga jungler. oh ya direlakan ke Sans. Direlakan ke Sans karena apa? Karena dia sadar, oh mekaniknya Sans ini lebih optimal. Yes, benar. Itu adalah hal-hal yang mungkin harus coba dipelajari untuk para profesional player yang mungkin lo tanpa sadar, lo tuh mungkin udah harus bergeser role atau kalau Benar. harus bergeser posisi Kayak lo. contohnya gua kan, kalau gua jadi jungler, tapi kan ya gua relakan ke Cornet sama Ranger Mas gitu. Ya udah gua jadi tank sama supportnya aja. Tau nggak, kadang malah kalau gua nih ya, MCL kemarin, gua tahu nih KB tuh masalah mekanik di jungler itu kayak sosok banget. Iya, 50-50. Tapi gua tahu dia tuh lebih capable. Kenapa? Karena dengan makro yang dimiliki dan dia bisa komen. Jadi gua yang turun ke tank. Iya. Gua jadi tank. Jadi lu jadi Gua tank. tank Jadi kayak gua puppet masternya. Oh pakai cow ya waktu itu ya? Gua puppet masternya, Oji Ah. puppetnya gitu loh. Oke. Ji, lu kesini ya, biar gua kesini, nah kayak gitu. Kayak ini Angela ya? Iya. Apa menurunkan ego lah. Menurunkan Padahal ego, kalau bisa menurunkan dibilang ego. gue pengen menang MCL, gue pengen pakai hero-hero yang gue bisa. Bisa Lancelot misalkan. Gue bisa Lancelot, gue bisa Cloud misalnya gitu. Coba bikin meta baru. Apa tuh? Nana Jungler. Itu Nah, udah Ji, pernah. ya elah, belum tahu aja dia Masya jungler gua. Masih jungler itu biasa. Masya, Jauhead. Apalagi Ji? Masih jungler itu biasa. Biasa. Kemarin ada satu hal yang impress banget gue dari KB. Apa itu? Roger Oh, Tank. Roger Tank. iya. Roger Tank. Roger Dan Tank. pakai Vengeance. Pakai Jangan pakai Vengeance. yang lain. Bener. Kenapa? Karena pas Rogernya digebukin di geng, Rogernya ngelawan balik bro. Yoi. Buset, gue bilang di situ gila, gue impress banget. Gue bilang, boleh lo ya, gue bilang.
Kok bisa? Itu itemnya apa aja tuh? Itemnya itu saya pertama pokoknya bikin Thunderbelt. Thunderbelt. Karena saya ingat kan kalau Roger kan bisa kan dia dari human form ke wolf form. Itu Skill. ada slow effectnya juga Iya. kayak. Dan itu bisa langsung dimanfaatin pakai Lycan Punch, habis itu ada throw damage. damage. Mananya juga gak gampang habis. Ngeri ya Kabe ya? Males pakai buy one sama dia. Iya, Pinter tahu banget item sih. itemnya. Be. Gue tahu item, tapi gue nggak expect aja kadang-kadang dia pakai situ. Memang ya gue nggak salah lah ngasih dia profesor. Nah, jadi kayak kalau misalnya meta-metanya mah sering banget ya kita walaupun nggak berhasil. Ya belum lihat aja di Rafaela jungler kita. Rafaela Jungler. Iya. Itu bagaimana tuh? Coba tuh. Jelasin nih gimana tuh Ya ke gua. biasa kalau ranked kan main iseng. sebelum siapa kemarin pakai Tamus Hyper? Tamus Hyper itu kalau nggak salah siapa? Oh di Genflix, Air of Junior, Clara. Bukan sorry, Alter Ego X. Clara mah Alter Ego X. Parah mah itu Clara. Quickie. Beda. Oh iya, sorry. Alter Ego X pakai Tamus Hyper. Udah berdebat dulu kita. Yoi, Tamus nih bisa jadi Hyper. Udah dipakai sama Si Bucin. si Cornet Bucin. Udah dipakai. Berhasil menang-menang. Kalau Rafaela Jungler tuh gimana? Ya, Gua masih udah, kepo. ya power entry aja bedanya. Kayak gitu aja. Itemnya ya pakai Windtalker lah. Pakai Windtalker. Yoi, mantep kan? Layla support. Layla support nih Layla support gimana Layla Wih, support? mantep banget tuh Layla support, Oji paling suka. Pokoknya gini, Marksman yang paling possible mungkin kayak sekarang kan di Shunshin yang bisa disupport. Iya. Sebenarnya kayak Cloud gitu juga kan yang clearing minionnya cepat tuh sebenarnya Bisa support. bisa optimal, tapi memang kita harus ketahui bahwa mage di side lane itu tidak seoptimal mage di mid lane. Iya. Karena kan mid lane ini kan minionnya yang paling cepat ketemu dan otomatis farmingnya lebih cepat gitu loh di bagian mid lane. Makanya hero-hero yang kayak Farsha, Chang'e itu kan sempat beberapa mungkin kita lihat di side lane, tapi tidak menutup kemungkinan dia itu juga main di mid lane yang lebih optimal. Kenapa? Karena gerakannya lebih luas. Bebas, dia bisa decide kemanapun. Dia bisa ngambil Little Wanderer, dia bisa ngambil orange buff, purple buff dengan sesuka hati dia. Apalagi Chang'e ya, yang dia cuma butuh level 4, dia punya Meteor Shower, dia bisa melakukan power spec tertingginya dia dengan menggunakan Meteor Shower itu, bisa dia tambahin Glowing One terlebih dahulu di first item, atau bahkan Ice Queen One dengan slow effect-nya. Oke, itu item yang selalu gue beli pertama sih kalau pakai Chang'e. Apa? Glowing One apa Ice Queen One? Glowing One. Oh, Glowing One. Kalau Iya. gua Ice Queen One. Lo langsung Ice Queen One. Iya, karena ngasih slow effect itu lebih ngeselin aja sih. Iya Sama sih. satu lagi sih yang harus Iya. ditekankan di sini. Untuk kalian semua sobat Mobile Legends yang di rumah, Benar. jangan dicontoh. Iya. Apa itu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan jadi contoh. Jangan dicontoh di rank bersama kalau kalian solo ya. Jangan coba-coba Iya. kayak begitu. Meresahkan warga itu. Kecuali gini, kecuali kalian yang menemukan metanya sendiri. Iya. Iya, karena kalau misalkan udah berlima, ya fix meta kalau menurutku kayak gitu. Oke, Untuk yang sekarang. benar-benar. Dan tentunya gue bilang di sini ini B, kayak sebenarnya karena ada beberapa hal yang jangan dicontoh tuh kalau misalnya mereka lakukan. Iya. Kan kita kan nggak bilang kita menang juga kan. Iya. Kadang kita kalah. Benar. Kalau menang kita Malah hoki. kayaknya kita itu tipikal player yang menang kagak sotoy iya. Iya, Iya. udah menang kagak, soto gitu ya. belagu Buat teman-teman iya. kepo Ji jadinya Ji ada yang kirim-kirim salam. Oh iya, boleh banget ya, kita bakal baca-baca dulu kali ya sambil menunggu Pak Boleh. Use. Iyo Udah ada dari siapa nih kita lihat. Mana Oh, ya? ini ada yang ini Pak, ada salam dari ini aku bilang ini bener-bener sering banget nongol di stream aku dan bahkan di stream anak-anak EVOS. Apa tuh? Namanya Rico Andrew Tan. Dia bilang, "Tolong info nih Onyx Ben si Versik." Hehehe. Waduh. Kalau Tapi ini emang- juga ada info juga nih. Apa tuh infonya? Dari Stefanus Arya. Oke, apa tuh Bang Stefanus? Oji tolong info KB dong. Hmm. Saya pesan mie ayam Yamin sama pangsit lebih atas sama Bang KB. Lo parah banget, Be. Wah, jangan-jangan Miamin yang itu, Ji. Wah. Yang enak itu tuh. Enak tuh. Oke, tapi kali ini kita bakal langsung saja masuk ke dalam in-game. Di mana Onyx Esports versus EVOS Legends. Dan sepertinya RKT bakal coba membuka vision di arah bottom lane nih, Profesor. Kalau misalkan aku melihat kayak gini ya, posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk di setup. Tapi dari bottom lane-nya sendiri, boots-nya ini gak boleh kayak terkena poke terlalu banyak sih dari anti-match. Anti-match-nya bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di arah bawah. Oke, tapi Keyboy bakal coba tertangkap kali ini. Langsung keluar begitu saja dari seorang Keyboy. Recall. Oke, KB. Tas. Ini minggu gue digeplak nih sama Cornet nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue ikutan dong, gue tadi dong. Boleh. Tas, Nanti ya. tas, Belum. oh iya. Belum ada tas-tasnya. Nah, ini juga ada yang salam-salam. Ji, baru kita ngomongin meta, Ji. Kenapa tuh? Langsung di chat. Bang, Faramis jungler dong. Ya, minta, Ji. Oke. Minta, Apa? Ji. Faramis Jungler. Iya, ada yang request gitu. Oh. Nah, kita coba cari Alami potensi, ini sih. cari potensi. Coba. Jempol gue tuh udah kayak, Pengen main ya? enggak, Hah? tangan ngetrol. Tangan ngetrol.
Ini nih banyak nih. Susah. Rakyat-rakyat kayak Oji itu banyak tuh. Tapi gue percaya sama dia. Dia nge-trollnya tuh masih memikirkan late game. Enggak, gue punya trauma sendiri sama troll soalnya. Kenapa? Saya mah selalu coklat, saya mah jujur-jujuran aja. Saya main coklat, jadi mid laner coklat, jadi tank coklat, side lane juga coklat, saya mah sadar Iya, diri. saya kan tadi ngomong saya trauma sama troll-trollan. Nah. Soalnya saya trauma sama diri saya sendiri. Oh, benar juga. Ranger Mas Gio. Ya. Dan tadi kita bacain salam buat anak EVOS Legends. Ada yang salam nih dari Adil PMRT. Katanya halo KB, permisi mau titip salam nih buat Onik. Salamin aja buat Onik, bismillah dapat jersey bisa langsung DM aja. KB, ini juga ada salam juga. Tadi udah EVOS, terus juga Onyx. Sekarang untuk Bude Mozart, Hey Ranger Mas, salam ke Bunda Clara, tetap semangat kerjanya karena MPL tanpa dia bagaikan MPL kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Kopi Ada nih. tanpa gula apa tanpa susu? Nah, gitu sih pertanyaan kan. Gue sih tanpa susu. Kalau gue kopi pakai susu pakai gula. Nah, lengkap dan Lengkap. apa Gio? Kasih tahu. Ada nih pantun untuk dari Sabrian HW_26. Widih. Bang Gio, gue mau titip pantun. Ikut turnamen terus lolos. Cakep. Bayi macan nih bos. Ngeri. Boleh-boleh tuh yang mau ngirim pantun atau salam-salam bisa ke Fauzianskar, bisa KBGWWP atau Gio Joshua 23 atau Talia Limberly, Momo-chan dan juga Om Wawa. Ya, jangan lupakan juga ada Bude Mongstar. Bude Mongstar. Mongstar ya. Ya, kalau mau kirim ke Cornet juga bisa. Ntar dibacanya dari DM dia sendiri. Jihar, gak usah ngadi-ngadi deh minta Estes Jungler, Carmilla Hyper, Minotaur Hyper, udah. Ini lagi kata jungler mintanya. Yo nanti. Ya nanti ntar malam kita coba ya Ji ya. Kebetulan kita kan sambil iseng-iseng streaming juga ya Ji ya. Tapi ya enggak request yang macam-macam Klasik juga aja, sih. klasik. Coba Oh enggak, klasik. sorry bro, sorry. Kita emang mental baja. Oh, ya. Langsung coba ranked dong. Tapi meta sotoy ini namanya. ada dari Sotoy. Yoga Pangestu. Apa Jo? Suns versus Persik. Ya. And then Luminaire versus Drian. GG Onyx versus EVOS, mekanik all out boss. Keren. Ada lagi gak? Boleh teman-teman langsung aja kirim salam-salam karena sembari kita menunggu game pause karena ada technical issue. Ya sebentar lagi kita doakan cepat selesai. Udah masuk game kedua nih ya kan. Pantunnya udah dibacain. Ada lagi nggak ini ngasih pantun nih? Kalau ada yang ngasih pantun bakal kita bacain langsung nih. Oh, ada dong, masih banyak. Banyak Pak, banyak. Bud, Bang, titip salam sebuat Bude Clara. Bilang kalau gue selalu love Bude, bede sedap. Kalian semua love Bude Clara, gak ada yang love Opung Wawa. Iya, Wawa nih. Opung Wawa juga butuh cinta loh guys. Ada salam nih. Cakep. Dari Wahyu Oktab. Bang, salam buat teman-teman di sana. Salam dari Taiwan nih, nonton terus MPL. Wah, keren banget. Tadi ada yang bilang kayak Bang, salam buat seluruh caster di MPL. Salam balik. Kalau misalnya dia itu nonton nonton bareng-bareng di counter HP-nya. Wih, Serius? Ya. keren. Terus ada lagi nih dari cewek nih, gue bacain nih kalau dari cewek nih. Buset, cepet lo gue lihat. Ini Onyx cewek. Halo Bang, beda. Ranger Mas, aku Katrin, mau kirim pantun buat EVOS nih. Jalan-jalan membeli kaos, gak usah dilawan, EVOS bakal menang bos. Mantap. Gue juga ada nih kebetulan cewek juga nih Mbak. Tapi udah masuk game, nanti dulu ya. Nanti dulu ya, dan juga yang buat tanya lawan kerja, gak aku balas, gak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke main game. Dimana Rex bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports gak mau merelakan begitu saja. Damage terlalu sakit, Kiboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan otot sudah hilang. Lihat, Luminaire masih bisa menghindar, dan ternyata damage selalu besar di sana. Setengah belas di duetnya, permainan yang luar biasa. Bahkan di sini, Persik harus benar-benar mundur. Dan lihat para pemain dari tim Esports harus kehilangan banyak poin. Kiboy, triple kill dari seorang Bos. What a play from Media. Bos langsung mendapatkan Media dengan Uranusnya. Wah, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Bos. What a play. Itu Gila. untung dia gak ada mana. Kalau ada mana, aku yakin dia bakal diterobos. Iya nih, lihat dah, dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Mereka dapat nih di sini. Dan double kill. Iya. Oke. Habis gitu, double Injektor kill. lagi, Masang anti-match. Diputer nih. Dan triple kill. Habis itu Persik. Persik yang kena. Itulah dia Ionic Edge ya, salah satu skill yang
dia punya 4 stack. Dan jangan lupakan juga slow effect yang sangat mengesalkan bagi teman-teman yang nempel sama Uranus. Makanya banyak Uranus di luar sana bikin juga Dominance Ice. Pasti. Selain nambahin armor, nambahin mana, dia juga memberikan slow effect untuk teman-teman yang mungkin attack speednya cukup tinggi. Kalau aku sih bikin Endless Battle. Ah, Endless Battle. wah, nggak masuk akal nih, Ji. Kenapa sih? Nggak masuk akal nih. Apa? Uranus gua pakai Endless Uranusnya Battle. Endless Battle katanya. Oh, dia bude monster. Titik Apa mata tuh? nih. Oke. Aduh, mana. Hari Jumat nonton MPL. Cakep. Oji memang ketua jomblo people. Bude. Hey. Bude di mana sekarang? Astaga, ya ampun. Bude Ya monster. ampun. Nih ada yang mau salam-salam katanya buat seorang Oji nih. Ah, Bang, nitip salam buat Oji, kapan nikah katanya gitu. siapa yang ngomong? Namanya Laksamana Saifuddin. Jangan Lutfi. cuma nanya doang kapan nikah. Kenalin temen lo yang cewek cakep kasih gue. Lu Elah. mah gitu, Ji. Lihatnya yang cakep. Loh, kan kayak pantun. Bentar, Apa itu? gue tanya deh. Cakep. Oh iya benar. Enggak, cakep kan relatif. Iya, Oh, kayak iya. gini. Kalau misalnya ada orang bilang cakep aja, padahal Cakep, Pak. cakepan kornet. Iya. Iya. Jelas jauh lah. Jelas. Saya sama Cornet kan 12 ribu. Saya kan lebih cakep kebetulan ya. Hah? Katanya Nah, kata siapa? 12.000 tadi. Oh, 12 ribu tadi. Hmm. Oke. Bentar, Apa? agak roaming tuh maksudnya apa tuh? Lu roaming? Lah, gue support cocok nih kita. Lah, Ini. gue mau entry kalau gitu. Goreng gak sih? Goreng dulu gak sih? Gini, Apa? gak apa-apa aku noob. Yang penting timku jago nih bos. Dam dam. Bang mau pantun. Boleh. Ranger emas bau kompos. Cakep. KB bau cabai. Woi, Janganlah lawan Evos kalau nggak mau kebantai. Buset. Bentar. kasih tahu. Ini untuk yang namanya Jihar Hasoloan Munte. Apa tuh? DM gua. Ini aja dah, cewek gua buat lu Ji. Lu mau nggak? Biar gua omongin ke dia nih. Gak gitu. Buset, Gak ya. gitu Jadi caranya begitu ya? jambal. Mungkin bisa tuker-tukeran seperti itu turtle yang terjadi antara Onyx dan juga Evos kali ini sudah Drian, Bus dan Sans yang menjual ngepok ada dikeluarkan di Oke, sana. tapi ternyata tetap masih diamankan Reklam anti pakai karena seorang Sans itu pakai begitu saja. RKT pun harus pojok kali ini ditukar oleh 2. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapat turtle, kehilangan 2. Rek memilih untuk mundur dan lihat Reknya mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih Buying time. Buying time. Buying time, Nah, buying kayak time. Biar nggak dapat kill. Iya. Tapi cewek di sana mesti kejar seorang Clover. Gak boleh buang, langsung dipetir. Bukan sembarang petir dari seorang El Profesor Illuminair. Luminair del Profesor kali ini sudah berada di mid lane kali ini dengan Drian dan bareng dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang, nggak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila, lapu-lapu sakit banget damage dari seorang Drian. Keyboy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Sedangkan Versi bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba di defense saja. Dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia menghantar sesuatu untuk seorang Sans. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini kayaknya. Raptor dulu, Raptor baru Golden Staff. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover. Dan jangan lupakan Luminaire, dia datang Lightning tumbang Truncheon 2 kali. Dan ya, Lightning Truncheon-nya kalau misalkan udah jadi, ini bakal jadi double trouble banget bagi teman-teman Onyx Esports. Dan Tuh, lihat KB. Apanya? Persik juga masih bisa nggak pasif semua. Tapi Iya. ternyata ada Sans di sana. Kibo terkena dia cukup sakit. Rek menjadi pilihan. Tapi ternyata Rek masih ada Vengeance. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Dan Retribution Israel RKT. Lihat, dengan telur ada gulungnya belum bisa menahan. Dia mencari dimiliki oleh seorang cewek. Tapi kali ini Lumina dilempar. Presiden ke arah belakang. Mereka digunakan. Sans bakal dibalikan ke arah Clover. Dengan Tigro Vincent dan juga Chronondes. Maka lihat, kiri, kanan, depan, belakang. Clover berhasil kabur dari Brave Fighters dimiliki oleh seorang Drian. Iya, zaman Force yang sangat on point dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Drian. Di situ dia juga cewek. Maka Yivi. Iya. Nyangkut tadi gue ngomong cewek Yivi tuh kayak nyangkut gitu saking apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Dan lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Versi dipukul mundur dengan Brave Fighters. Menunjukkan serangan anti-mate pada blok arah belakang. Dia menjadi pilihan. Dia terlalu sakit. Asal ke Israel. Masih mendapatkan satu. Tapi Asa Force memilih untuk garut seorang anti-mate. Ditangkap begitu saja kibonya. Kita lihat cewek. Maka coba dikejar salah-salan. Blazing Blade untuk mengcover seorang cewek. Dan maka cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan anti-mate membalikan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan parcel buff-nya. Apakah ini comeback Israel or not? We will see everybody. Karena kita lihat Evos benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah mulai hadir.
mulai dipok-pok saja oleh seorang Verci. Ini entah kenapa Anti-Match benar-benar mengobrak-abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang benar-benar rukun, tiba-tiba langsung dengan satu Electro Final Blow, dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi EVOS Tapi Legends. jujur gue suka banget Anti-Match udah balik ke arah agresifnya. Karena kalau misalnya lu pada sadar Anti-Match tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari EVOS Legends agak cukup pasif. Padahal dulu Anti-Match dengan Hayabusa, Fanny atau Tamus. cowoknya segala Tamus, barbar di bumi, dia benar-benar barbar banget. Final blow ke arah belakang, Sans jadi pilihan. Ini untuk clear minion, wise choice. Dan bahkan versi kali ini kata udah ada di seorang botol seperti itu ke arah belakang dari seorang versi. Dia bisa dibalikan ke kanan, terlalu sakit. Apakah versi harus sopan oleh seorang Bailanda? What a play from Sans di bottom lane. Dan Anti-Match yang udah mulai sekarat juga nggak bisa dikejar oleh seorang Jawet Keyboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya. Ini kerugian yang cukup besar. Percix, sang jungler harus pulang di tangan jungler dari Onyx Esports. Ini mulai bahaya. Sans menyentuh 6.700 gold. Tertangkap seorang Rian. Gak boleh gak bisa kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT. Ada Clover, Synchrovision, Chronodes, dan Zaman Force terbuka begitu saja. Oh, no. Dengan ada logo EVOS di sana, nggak diinjak-injak lagi sama seorang Clover. Ultimate udah dikeluarkan. Ini mungkin bakal team fight balik sih. Lihat Clovernya juga udah mulai di-engage dan Lumina harus tumbang kali ini teman-teman. Bener banget. Bener banget. Dan bisa dibilang Bucia benar-benar menyebalkan. Bahkan di sisi lain dari tim EVOS Esports, mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sans dengan fast hang yang dia miliki. Dia belum dapetin purple buff-nya, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang Anti-Match. Kali ini Sans ditinggal begitu saja. Anti-Match versus Drian versus Keyboy. Bahkan ada cewek, ada Sans juga. Apakah bakal coba di counter saja? Tapi Monton Shaker telah dibuka, Rek tertangkap, Revitan, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living kalau katanya Rek kali ini mengamankan diri dari serangan 4 orang Onyx Esports. Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports, bos. Tapi ini Sans gak boleh terlalu ngasih nafas sih untuk Persik. Kalau dia udah punya WON, ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Duetnya. Iya sih. Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa bos harus cutting minion dari EVOS Legends biar mereka nggak bisa melakukan Lord. Malah menurutku sekarang juga nih Win of Nature sekarang? harus diamankan untuk Sun sih. Karena ketika nanti dia Blazing Duet ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Versik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage EVOS Legends punya Eudora dan juga ada Harit. Yes, benar banget ini dan bakal lebih sakit banget damage dari seorang Sans dan nggak semuanya kan pasti bikin Win of Nature dan pasti nggak semuanya bikin Winter Sunshine. Iya. Dan Sans bakal nambah seperti yang udah gue bilang Blazing Duet ke arah belakang. Persik membentuk kabur terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stun. Ada Synchrovision, Chronodes, Rian, Keyboy nggak bisa pulang. Maunya digoyang. Masih ada damage yang dikeluarkan tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta mencoba untuk mengcutting. Buffer nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Benedettanya tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Saya menjadi pilihan. Dikeluarkan, tapi ternyata dia masih coba bertahan. Versi di sana dengan panas marahnya masih coba dihindari dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Setidaknya kali ini Versi mencoba untuk mendumangi seorang rambut tapi damage terlalu besar. Versi bukan bisa berbuat banyak, terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang rambut di arah bottom lane mencoba kabur. Mama, tolong aku masih bayi macan, Mama. Bener banget, masih bayi macan, nggak mau takut digodain sama Om Ombudsman. Dan kali ini Anti-Match sudah mengambil objektif yang kedua di bawah tetap dari sana. Dapat turtle yang pertama dan kalau kita lihat Butsan juga Durian mencoba pokar Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Prepiters-nya. Anti-Match sekarang belakang. Sans sudah Blazing Duet. Ini berbahaya. Dan hampir saja di reset begitu saja. Persik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru tipat kembali. Anti-Match-nya mengejar. Di mana kau Sans? Di mana kakak berada? Sans lihat. Dikejar begitu saja. Karena stuck-nya. Dan Sans pun harus tumpang. Fighting banget permainan dari seorang Anti-Match. TV-nya di arah belakang. Clover menuju seorang Ivy. Ivy pun harus tumpang. Tampakkan Persik masih bisa bertahan. Atau memfokuskan seorang Persik pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah battle dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. 2 orang harus tumbang, Luminer dan juga Vertic. Beserta juga Sans, Trian dan cewek harus tumbang semuanya. 2 jungler tumbang, tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord bisa hasilkan sampai tunggu mereka datang di lane of dan kembali. Yes, benar banget. Tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot. Sayang sekali. Nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget anti-make. Goreng-goreng dulu kasih katamu. Tapi lihat sini, spell fame yang dimiliki sama Anti-Match benar-benar on point banget. 7 poin kill, 7% tambahan, ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal
maksimal dari anti-match-nya. Jadi 15%, sama 20%, 35% spell fam dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan mudah Ranger Mas. Minimal kalau misalkan untuk numbangin anti-match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin anti-match bisa kocar-kacir. 2 stun dulu. Oke. Kali ini bisa dibilang kita melihat permainan dari EVOS juga terketir, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, cuma 700 perak saja. Iya. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang Persik gak boleh ada di map sih. Ya, ini Persik ada gak boleh di map. udah gitu ada Monte Shaker yang dikeluarkan oleh seorang Vercik juga tentunya membuat penglihatan dari tim EVOS semakin jelas di mana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa Sans ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir Boots-nya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia nge-flank soalnya, kayak tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Oke, Boots-nya yang ada, nggak boleh yang ketahuan. ada di mid ya, seperti yang ada di Iya, mid. seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane, it's okay. Yang penting dia nggak nongol duluan dan stacknya tetap nggak habis gitu loh. Oke. Jangan ini kayak ke template juga ya penyerangan tadi sebenarnya. Jadi mungkin ada yang baru kita lihat Messi harus hilang di tangan Sans ya. What happened? Aya naon, bro? Terlalu memasakkan keadaan, bahkan shutdown didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Sans gajian. Dan Persik merelakan satu buah purple buff-nya untuk seorang Clover karena dia tahu ini udah masukin ke late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih dan kita lihat Boots ya udah Nggak terlalu kurang offset darahnya. di sana beserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rekya. Sementara Sans mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini udah mulai dipok-pok aja. Gak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Synchro Vision. Ronode, closing duet. Damage terlalu besar. Sans gak bisa berbuat banyak dan Sans tertumpahkan begitu saja. Seorang Clover. Lihat dan bahkan tershutdown. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legend mengenai damage cukup besar dan Bus akan ditumbangkan begitu saja. Panas marah. Habis saja menumbangkan. Masih ada cewek. Menggambar pergerakan dari seorang Bus. What a play round cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Vercik yang masih selamat, Kibo Adrian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Sans dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Sans ya. Jangan sampai terpick off kembali. Kalau tidak mau, Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa datang. Biasa cewek seorang diri, gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ada Brave Fighters, belum dikeluarkan. Ada satu buah Vandal Blow, dan ternyata udah ada satu buah Revive dan bahkan cewek gak boleh pulang, mau jadi goyang. Brave Fighters baru tukar satu untuk satu. Ultimate mau kemana? Gak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. 4 orang mesti menghabiskan anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang anti-match. Mesti 4 orang KB. Yes, Buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi anti-match kalau misalkan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia benar-benar nolong banget teman-teman dari EVOS Legends. tapi jujur kalau tadi misalnya anti-match kayak gitu, kenapa gak teman-temannya Lord? Iya. Iya harusnya. Kan maksudnya dia udah ngebuka nih, bukan cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa gak dia Lord? Karena kosong tuh ya. Iya, padahal kosong di bagian luar. Bener gak Tapi sih kalau menurutku begitu? Tapi baik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Persik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rex doang yang tersisa untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Bener banget. Tapi lihat, kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas 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 tas. Oke, Sans lihat bakal dengan stikernya EVOS dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak. Dan bahkan Sans harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing. Wow, ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1 lawan 5 kali ya. Aku malah mikir Sans kayaknya lebih butuh hati nasil sih. Iya, Buat setuju. sekarang. Iya karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti-match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya, Oh, no. menjadi bencana. Oh no, dibalikan Alekto, keadaan. Alekto, final blow dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match masih bisa deh, Lincah. masih digoceng. Ini dia anti-match. Leon dan anti-match bakal coba di-cover dengan baik. Lumi dan berjuang terkibar dan bahkan Kibo yang ditumpahkan. Begitu saja, Clover, Blazing Duet, Sans gak bisa memberikan damage. RKT, Ibrahim Justice belum keluar dan bakal coba di-stun begitu saja. Cewek, Sakaratul Maut, udah harus hilang. Rian mundur ke mundur. Bus, coba dipasangkan dan damage itu cukup besar. Bus terjatuh di arah midland. Rian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow masih bisa selamatkan oleh Anti-Match. Anti-Match Basic yang luar one biasa. play. Bayi Fajar masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari sang landang. Luar biasa sekali ya anti-match benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports. Dan kali Lord terbuka lebar. Kali ini sudah waktunya untuk Vercik
Oh, ke arah Lord. Bayi macan benar-benar mengaum roar dan bahkan mendapatkan seorang Masih pelan karena masih bayi. Iya. Masih bayi. Roar. Masih Coba, lucu. coba versi kalau ngomong gimana? Kabe? Roar. Ingat bayi macan. Bayi macan. Bayi Umurnya macan. masih muda. Masih Masih muda. Ya kan? Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti-match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin Blade Armor untuk meminimalisir damage daripada Suns sendiri. Onyx Esports selalu ketika bertemu dengan mantan, penyakitnya masih sama. Yes, bener banget. Ngincer mantannya terus. Iya, semuanya mata hijau. Langsung bisa dibilang kali ini lot yang sangat unggul didapatkan oleh tim EVOS Legends. Itemnya silakan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti-match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen's Wings. Dia bikin juga dari brute force, movement speednya makin luas lagi, dan cooldown reduction. Jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Dia bakal bener-bener ngebuying time banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat dari seorang Boots-nya sendiri, berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan satu buah Necklace of Durance, dan ini bakal jadi ancaman untuk Oke, Boots-nya. tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane, bakal dibuka Mountain Shocker dan terlihat vision dari para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Persik cuma mengeluarkan retribution-nya untuk membuat boost karena dia cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya, Bapak Lord terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit, Sun seperempat darah, bahkan base yang dipukul. Clover langsung ke arah belakang, berjekar soal cewek. Anti-Pet gak peduli apapun terjadi dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan War di sana, kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan satu mobil revenge, gak bisa berbuat banyak, bahkan Sun gak dapetin point kill dengan blessing duetnya. Dari top lane, Percy mendapatkan satu buah turret bersama dengan seorang Luminaire. Ini bencana, ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensive yang sangat baik walaupun kehilangan dua turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat Clover mencoba untuk Zamanpur ke arah depan, tapi nggak mau Kronos ke depannya. Ali mencoba untuk mundur ke Flicker belakang. gak dikeluarkan seorang Keyboy, tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Gak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur. Yo, By One yo. Isian yo. Caturnya isian yo. Gitu. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek tuh on point banget ya. Yes. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari tracknya perlu banget diapresiasi sih. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah marksman aja ya, mungkin ya REKB lah. Kalau REKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya, ini RKT belajar dari KBKT. KBKT bro. KBKT lah ya. Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah, weh. Kalau misalnya nggak ada Drian, dia tadi tuh nggak porak-poranda tahu dari Kayak tim frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Kayak Keyboy kan langsung dia rontokin dari tadi. dan bahkan nggak ada yang bisa ngerontokin Drian. Damage-nya buset. Kas barang tebel. Ya, bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Ya. Oh, ngeri-ngeri banget. Hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lo masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin pedang segede gitu, dang gitu. Pakai nada yang sama ya. Iya. Masih pakai twinkle. Ya, bentar deh. Masalahnya satu, Be. Apa itu? Gua udah tahu nada aja udah syukur. Iya. Oh, iya. Gak usah banyak lagu. Bener, tahun ada dulu, lirik belakangan. Benar. Gimana kalau skillnya Granger, Rhapsody indah Ini berjanji. versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Ya, tapi balik lagi, ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya, Keyboy udah punya flicker sih benar. Ini bahaya banget di flicker langsung ejector, bahaya banget. Tapi ternyata masih jadi pilihan namun bakal ditumpahin begitu saja. Ada Clover, Synchrovision dan juga Chrononesia. Sedangkan itu Trianos memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana. Kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim EVOS Legends, sepertinya sudah melakukan poke arah Lord, gak mau disia-siakan begitu aja, dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita bakal coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Kamu tahu terburu-buru dari Anti-Match sudah hanya untuk membuka vision doang. Anti-Match mengganggu pergerakan saja. Dari EVOS Legends harus sabar lagi, dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boots. Memang kita tahu selalu tanky, memang kita tahu tidak bisa hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat,
Boots tetap adalah Boots, tetap orang, Iya. tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa digoreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa papan catur dari seorang cewek ini nggak boleh ke salah tempat. Iya, nggak boleh Iya. ke skakmat sih lebih Nggak boleh ke tepatnya. skakmat. Karena ketika nanti bakal di dive apalagi sama Clover, Clover punya zaman force. Bukan zaman force-nya tapi purify-nya itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Dan kita lihat juga ternyata di arah mid lane bakal coba diganggu Dibawa ke mid pergerakannya. nggak? Dibawa ke mid nggak, Dan Lord? bahkan Persik membuat satu buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipaksa. Persik di arah depan, bakal ada Monte Choker. Papan catur yang tepat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane ada inhibitor yang coba digocek. Clover masuk dengan String of Vision. Jordan menangkap seorang sampai tertangkap, tapi masih bisa kabur ke arah belakang, tapi Regan tumbang begitu saja. Dia masih tinggi. Dan beda ini Bandana. Evolve Esports berhasil menumbangkan Odi. Dan ini adalah kegagalan pertama untuk Odi dengan 2-0. What a play from Ini Esports Legends. bencana. Kebangkitan dari juara dunia kita EVOS Legends kali ini mengatap perlahan-lahan Versik sang bayi macan ya kan yang benar-benar pelan-pelan membangkitkan